Sebelumnya boleh perkenalan Ibu namanya siapa dan umurnya berapa? Ibu Hajah Ibu Siti Rukoyah. Umur ibu dari tahun 44 ya. Tahun 44, berarti berapa tuh Bu? 70-an ya? Iya. 70 lebih. 70 lebih, oke. Langsung aja ya Bu. Pertanyaan pertama ya. Yang pertama itu tentang pendidikan dan pekerjaan. Nah, di sini pertanyaannya, apa tingkat pendidikan tertinggi dari setiap anggota keluarga Ibu? Anak-anak begitu. Iya, anak-anak bisa yang pendidikannya tertinggi gitu Bu. Ini anak ibu di IPB. Oh iya, di IPB. D2. Oh, D2. Yang lainnya ada Bu? Ada satu lagi laki-laki. Sama aduh ya S1 kayaknya. S1, berarti D2 sama S1 ya? Oke, makasih Bu. Pertanyaan selanjutnya ya Bu. Apa pekerjaan Ibu dan pasangan Ibu? Mungkin ibunya aja sih. Oh, ibu pekerjaan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, oke. Terus selanjutnya ya Bu. Apakah ada anggota keluarga yang sedang bekerja paruh waktu atau magang? Atau udah menetap Nggak semuanya? ada. Nggak ada ya, Iya, berarti semuanya udah menetap gitu ya Bu? Menetap. Kerjaannya. Oke, kalau yang kedua ini tentang kondisi ekonomi ya Bu. Yang pertama, apa sumber pendapatan utama keluarga dari Ibu sendiri? Ya ibu di sini dibantukan sama anak ibu saudara ya. Iya. Ya udah nunggu di sini aja. Nunggu kos berarti ya sumber Iya. pendapatan utamanya ya. Ya. Tapi ada Neng pendapatan yang lain. Heeh. Ibu dapat pensiun Iya. sedikit juga ya dari bapak. Dari Bapak ya. Pensiun dari IPB. Ya, oh, wow. Sudah? Terus lanjut ya Bu. Apakah Ibu memiliki penghasilan tambahan kayak usaha rumahan atau pekerjaan yang Enggak lain? deh, Enggak deh, berarti dari ini kos aja kos sama pensiun itu ya? Iya. Oke, lanjut ya Bu. Yang ketiga itu bagaimana Ibu mengelola pengeluaran rumah tangga? Gimana ya? Seadanya aja, Bu. Terus adanya gimana ya mengelola tuh? Gimana sih? Ya sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan aja gitu ya? Iya. Oke. Terus lanjut ya Bu. Di sini pertanyaan ketiga itu tentang tempat tinggal dan lingkungan. Nah, yang pertama itu di mana keluarga Ibu itu tinggal? Di sini di kosan. Di sini semuanya. Semuanya Berarti ya? Semuanya ikut di kosan. Oke. Ramai banget berarti Bu. Oke, yang kedua, bagaimana kondisi lingkungan sekitar rumah Ibu? Mungkin di sini ya. Dari fasilitasnya, terus transportasinya gitu Bu. Maksudnya Fasilitasnya apa ya? kayak Fasilitas biasa aja lengkap. seadanya ya. Seadanya di kos ini. Ada AC gitu-gitu ya, berarti banyak kulkas gitu. Kalau AC di tempat ibu mah nggak ada. Kalau di kosan ada. Iya. Kalau kulkas ada Kulkas bersama. bersama. Ya. Kalau transportasi, mobil, motor atau Nggak sepeda? ada. Nggak Nggak ya? ada. Oke. Lanjut ya Bu. Nah, kalau yang pertanyaan keempat ini, berapa jumlah anggota keluarga Ibu? Jadi sama cucu ya. Mungkin dari Ibu sama anaknya aja. Oh, berarti 3. 3 sama. Tapi kan udah punya anak. Udah yang punya satu anak mah. semuanya. Ya udah apa ya? Udah pisah ini. Pisah rumah. kakak. Oh, Udah punya kakak sendiri. berarti Ibu anaknya 3. Cuman 2. Oh, 2 sama Ibu berarti 3 ya. Cuman yang tinggal satu lagi yang laki sama ibu. Oke. Terus lanjut ya Bu. Apa saja peran masing-masing anggota dalam keluarga? Mungkin ibunya sebagai ibu, terus anak juga sebagai anak gitu ya? Iya. Iya, kayak gitu aja. Gimana sih pertanyaannya? Lanjut ya Bu. Apa status pernikahan Ibu sekarang? Enggak. Ibu janda ya? Janda ya berarti ya. Maaf ya, mungkin Janda. pertanyaan. Udah
dari tahun 2007 bapak meninggalnya. Oh, 2007. Makanya ibu daripada di rumah mungkin ya, Mm-mm. diituin sama anak-anak, udah tinggal di sini aja Iya. sambil jaga anak-anak itu. Biar rame ya. Biar nggak rame. kesepian. biar terhibur. Iya, biar terhibur banyak orang. Banyak orang. Lanjut ya, Bu. Berapa usia setiap anggota keluarga? Mungkin kalau ibunya sendiri tadi kan 70-an ya. Nah, kalau anaknya ibu yang pertama, Tuh, tahun 75 lahirnya. lahirnya tahun 75 yang Iya. pertama. Mm-mm. 50-an. Berarti yang kedua Kedua ada 88. 88. Berapa tuh? 3 Masih muda ya? 30-an. 34 ya. 30-an ya. 34 tahun. Oke. Lanjut ya, Bu. Apa agama atau kepercayaan yang dianut keluarga ibu? Islam. Islam semuanya ya. Oke, lanjut Bu. Apakah ibu memiliki akses ke layanan kesehatan atau pendidikan kayak BPJS gitu-gitu, Bu? BPJS, BPJS ada Oh, dari kampus. dari kampus ya? Iya, Oh, dari pensiun oh iya. pakai BPJS. Masih bisa berarti ya sekarang Iya. BPJS-nya. Oke, lanjut ya, Bu. Apakah ibu terlibat dalam kegiatan sosial atau komunitas tertentu? Mungkin kalau di sini biasanya ibu-ibu itu apa ya? Iya, pengajian, arisan. Oh, kalau pengajian ada, kalau arisan nggak punya Pengajian. duit. Kalau buat arisan nggak ada. Kalau pengajian berarti di sekitar sini, Bu. Iya, Keliling pengajian. atau di masjid? Kalau di majelis, Di majelis. ya di situ di atas di Badoneng, Oh. di Badoneng. Oke. Lanjut ya, Bu. Berapa rata-rata pengeluaran bulanan keluarga ibu untuk kebutuhan utama kayak makan, transportasi, gitu-gitu? Ya, gimana ya? Rata pengeluaran bulanan berapa ya? Nggak tentu ya. Gak tentu, kira-kira kalau rata-ratanya biasanya berapa, Bu? Paling ibu ya, kalau makan ya sekitar 20-an lah sehari. Sehari 20.000. Hmm. 600. lah. Ibunya juga nggak keluar kemana-mana juga. Iya. Iya, Berarti buat Buat makan aja. buat makan aja. Oke. 600.000 ya berarti ya. Misal di keluarga gitu, kalau misal ada pengambilan keputusan itu yang peran utamanya biasanya siapa yang ngambil keputusan gitu? Di berembuk sama-sama. Oh, berarti bareng-bareng musyawarah gitu ya. Oh. Terus untuk pembagian kayak uang, waktu, terus kayak peran-perannya gitu yang ngatur gitu siapa di dalam keluarga? Mereka udah punya masing-masing ya, jadi ibu sendiri-sendiri. Oh, Mereka berarti inisiatif masing-masing gitu. ya, Iya, mereka kan punya ya, keluarga. jadi pengaturan uang ibu keluaran sendiri. Anak ibu udah Oh ya udah masing-masing ya. sendiri gitu. Terus kalau misalnya butuh bantuan gitu, misalnya ibu pernah nggak minta bantuan ke keluarga lain, ke kerabat gitu atau saudara kalau misal butuh bantuan? Paling sama ini yang punya ini ada Oh, ada ibu. bantuan, maksudnya ekonomi. Ya, ya bisa bantuan ekonomi atau kayak misalnya layanan komunitas gitu. Ya paling sama saudara doang, nggak ada siapa-siapa lagi, sama anak-anak. Gitu. Itu anak-anak sama adiknya itu. Terus gimana keluarga ibu memanfaatkan keterampilan masing-masing anggota? Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya. Anak yang lagi sekolah doang mungkin dia. Itu kan SMA. berbebas. Cucu anak mah udah nggak ada yang kecil, udah keluar yang itu, udah punya kakak sendiri, cuma satu anak ibu yang laki yang belum nikah. Berarti masih kerja ya? Iya, kerjanya biasa aja. Terus kalau misalnya pembagian tugas di keluarga menurut ibu itu udah adil belum? Kayak masing-masingnya gitu. Iya, masing-masing aja. Kalau dia kan ngurus sendiri ya. Kalau itu anak ibu yang itu biasa suka ngurus sendiri lagi. Kalau ibu mungkin paling dibantu-bantu sama mereka.
berarti udah pas gitu ya. Iya. Oke, mungkin bisa dilanjut sama temen aku lagi ya. Bang. Keluarga ibu memiliki rutinitas untuk mengevaluasi keputusan yang telah diambil. Kayak maksudnya rutinitasnya gak kayak misalnya kita ngumpul dulu nih sama-sama, terus mulai membahas apa sampai menemukan titik tengahnya, titik solusinya. Ada itu. Berarti rutinitasnya mungkin ngumpul bareng-bareng dulu, dibahas dulu gitu. Iya, sama-sama aja. Sampai nemuin solusinya, berarti. Iya. Berarti itu ya. Terus bagaimana keluarga ibu menangani situasi darurat atau keputusan yang mendadak, kayak ada sesuatu yang mendadak terjadi, itu biasanya solusi yang ibu tawarkan atau solusi yang ibu dan keluarga ambil tuh kayak gimana? Yang apa ini? Yang apa ya itu maksudnya? Maksudnya misalnya ada sesuatu hal yang keperluan mendadak gitu. Berembuknya dengan putri ibu. Berarti tetap ngomongin bareng-bareng ya. Oke. Lanjut ya ibu. Apakah ibu menggunakan metode tertentu untuk membuat keputusan bersama? Mungkin musyawarahnya itu ya kali ibu ya. Oke. Dilanjut ya ibu. Bagaimana cara keluarga ibu belajar dari kesalahan dalam manajemen? Maksudnya misalnya yang kemarin itu kesalahan kemarin itu keputusannya tuh mungkin ada salah, jadi untuk mencari solusi dari masalah yang selanjutnya ada evaluasi gitu. Kita saling itu aja lah, saling mengerti. Kalau memang ada kesalahan apa-apa ya udah dirembuk aja lah. Iya, oke. Gitu, lanjut ya ibu. Apakah ada perbedaan pendapat yang sering muncul dalam pengambilan keputusan? Enggak. Enggak. Oke, ini lanjut. Nanti. Ayo, lanjut ya ibu. Seberapa sering ibu mengadakan diskusi bersama keluarga? Ada jadwal rutin atau kalau misalnya ada suatu masalah aja? Kayaknya jarang-jarang ya, nggak ada masalah-masalah gitu. Berarti diskusi itu kalau ada masalah aja, tapi kalau mungkin kalau berkumpul, kalau misalnya ada waktu gitu. Kalau kumpul tiap hari juga kumpul tiap aja. aduh seru ya bu. Iya. Tiap hari juga ada aja kan di sini. Rame jadinya seru. Oke. Kalau gitu lanjut ya ibu. Metode komunikasi utama yang digunakan keluarga ibu, misalnya kayak tatap muka, telepon, diskusinya maksudnya barengan kayak gini, rembukan kayak gini, atau lagi sambil telepon aja, atau sambil gimana? Kalau memang lagi di luar pakai telepon. Kalau misalnya Kalau di sini mah kita samper-samper aja bareng-bareng. gitu. Oke, berarti caranya ada dua. Kalau misalnya di chat enggak ya, langsung telepon aja. Kalau lagi di luar misalnya. Kalau di luar telepon. Aduh. Kalau ada di kamarnya langsung disamper. Kayak tadi mah ibu maksudnya biar gampang, nggak taunya orangnya lagi makan. Gitu. Lanjut ya ibu. Bagaimana ibu memastikan anggota keluarga merasa didengar? Maksudnya kalau lagi musyawarah gitu, diskusi, cara ibu memastikan anggota keluarga itu menyampaikan pendapatnya dengan sempurna, dengan baik. Ibu tuh mendengarkan dulu, baru nanti kalau misalnya dirasa pendapatnya tidak cukup baik, baru ibu bantah atau gimana? Kalau itu sih ya kadang-kadang nggak ada sih, nggak ada percecokan gitu-gitu. Kita gitu. sama-sama. Kalau misal ada itu juga bahas bersama. Nggak ada apa ya? Nggak ada yang harus didiskusikan gitu. Mendiskusikan yang sangat serius nggak ada ya? Nggak ada. Ya. Oke, lanjut ya ibu. Apakah ada kesulitan tertentu dalam komunikasi antar keluarga? Dalam mungkin komunikasi sehari-hari dirasa kayak masih belum cukup baik. Kalau komunikasi tiap hari ya komunikasi, cuman anak ibu kan kerja ya, tiap hari pulangnya siang. Cuman hari Minggu ada kerja di klinik, di yang punya rumah ini juga di klinik. Tiap hari ini anak sama cucu. Kalau yang laki-laki mah ya kerja begitu ya swasta, jadi kayaknya di Bogor gitu.
Kalau malam ada. Jadi kalau siang ibu sama anak-anak aja, anak-anak ibu pada keluar. Yang cucu sekolah jam 3 baru pulang. Yang ini yang kerja anak ibu paling jam 8 pulangnya Tapi malam. tapi tiap harinya pasti ada komunikasi kayak sebatas nanya makan apa gitu. Ya ada sih. Oh, berarti Cuman gimana terutama sama anak yang laki, dia mau makan apa aja adanya. Nggak neko-neko. berarti komunikasinya baik ya Bu. Paling anak ibu mama mau makan apa aja dibeliin. Langsung Alhamdulillah baik ya Bu, bagus. Anak ibu yang sering yang begitu. Kalau lagi di luar juga itunya suka telepon, mama mau makan apa aja, mama nggak usah. Itu yang mau apa, ya apa aja yang dibeli, mama nggak merepotkan, nggak mau merepotkan. Apa aja memang kadang-kadang dalam arti pengennya ini, tapi alhamdulillah itu kesampaian. Dalam arti gini, tapi yang datang iya itu anak ibu juga yang itu udah pada pengertian. Oh iya. Yang pagi-pagi perempuan mau makan apa aja ini. Kalau sore anak yang laki, kalau lagi di luar mama mau makan. Iya, alhamdulillah. Dilanjut ya Ibu. Bagaimana keluarga Ibu menyelesaikan konflik yang muncul di musyawarah itu ya Bu? Iya. Dan komunikasi. Dilanjut. Gimana nih Ibu mendukung anggota keluarga Ibu buat misalnya dia ada bisa apa gitu, misalnya dia bisa kayak ngelukis atau apa, gimana cara Ibu buat mensupport anak Ibu itu bisa ningkatin lagi keterampilannya gitu? Kalau itu nggak ada sih anak ibu yang terampil gitu ya. Berarti Yang biasa-biasa Biasa aja. aja. Yang wajar-wajar. Nggak ada yang ahli gitu. ya mungkin kita lanjut ya Ibu. Dari Ibu sendiri tuh ada nggak sih pembagian peran khusus pada saat memanfaatkan keahlian anak-anak itu gitu? Gimana ya, kayak misalnya dari Ibu sendiri kan anak-anak Ibu bisa ini bisa itu gitu, dari Ibu ada pembagian perannya nggak sih? Kamu harus masuk ini gitu, kamu masuk ini gitu, kamu harus bisa ini gitu, ada nggak sih dari Ibu pembagian itu? Ibu ngikutin anak aja apa maunya, apa bisanya gitu. Ibu mengikuti, karena kan kebanyakan anak sekarang dikendalikan sama orang tua kan, dia tujuannya lain. Jadi ibu mengikuti mereka. Berarti terserah anak-anak Ibu aja ya? Oke, kita lanjut. Gimana sih cara Ibu misalnya kalau anak-anak Ibu tuh punya ahli? Ini kan misalnya Ibu, kalau misalnya anak Ibu punya keahlian atau keterampilan, gimana cara Ibu buat ngembanginnya? Apakah dimasukin ke les atau dimasukin ke kursus atau kayak gimana Ibu? Alhamdulillah sih dulu ya anak-anak ibu di waktu sekolah mah dimasukin kursus bahasa Inggris. Udah ada ya, terutama yang laki. Bahasa Inggris di Kediri dapat 1 tahun, di Lia dapat 1 tahun, terus di apa tuh di Depok deh apa tuh, apa sih apa sih namanya, bukan Bersatuan, apa sih kampus apa sih yang di sebelum UI yang di Depok, Pancasila. Dulu pernah di situ anak ibu Pancasila. Kursus di itu udah di Kediri, di Lia udah, di Lia di itunya, di wisudanya di itu di Jakarta, di mana sih, apa sih namanya itu, ada itunya sih, itunya ada wisudanya. Di apa sih namanya, Cawang Kencana, di Cawang Kencana di wisudanya di situ. Iya.
Oke, berarti kalau misalnya kayak gitu ibu masukin ke les gitu ya, Bu? Les dia sendiri, Neng. Oh, dia sendiri. Tapi ibu cuman bantu kalau memang dia lagi keperluan uang mama ini. Terus dia kan sambil kerja di BNI. Oh, berarti Nah, udah kerja di BNI ditugaskan di Jasinga. Oh, Kan jam 7 baru pulang, nanti jam 7 ke sana ke Pancasila. Nah, satu-satu aja tuh apa sekarang yang ya udah kerja aja dulu, yang berhenti udah Pancasila terusin gitu. Tapi dia kadang-kadang itu sendiri, ya kita bantu sih orang tua juga, nggak diem. Kalau anak ibu mah di sukses dulu kan kuliahnya di IPB, kerja pak di IPB di perikanan, terus pindah ke apa sih di atas danau PPLH, kan suami ibu kerjanya dulu di PPLH. Terus udah gitu dia mau nikah nih, berhenti sakit sampai sekarang nggak kerja lagi. Jadi kerja di klinik sekarang, klinik anak punya ini keponakan ibu, klinik gigi sama anaknya juga, dua-duanya di dua-duanya klinik berarti. gigi. Iya. Oke, mungkin kita lanjut ya, Ibu. Gimana sih cara Ibu biar bisa Ibu, anak-anak Ibu bekerja sama gitu dalam hal apapun, misalnya gotong royong kayak gimana cara Ibu biar bisa Ibu sama anak-anak Ibu bisa bekerja sama gitu? Ya kita berunding aja, bareng itu berembuk, kita ada kerjaan ini bantu-bantu. Oh, berarti omongin dulu, habis itu baru kayak Iya. dikerjain bareng-bareng gitu ya? Iya, mereka juga mau. Oke, mungkin kita lanjut. Ada nggak sih dari anggota keluarga Ibu yang merasa nggak terlibat gitu dalam segala hal di rumah ini gitu? Udah tahu ya. Gimana? Ada nggak sih di anggota keluarga Ibu yang merasa tidak terlibat dalam pengelolaan di rumah ini gitu? Kayak apa semua ibu, anak-anak ibu, cucu ibu tuh ya kayak bekerja sesuai dengan perannya gitu, terlibat semua gitu. Kalau misalnya ibu kan sebagai ibu rumah tangga, ya udah perannya sebagai rumah tangga gitu. Anak-anak ibu ada nggak sih yang nggak terlibat gitu dalam hal apapun di rumah ini? Kayaknya ibu nggak ada. Nggak ada, berarti semuanya terlibat gitu ya, Bu? Terlibat maksudnya? Kayak apa ya? Gimana ya ngomongnya? Dapat perannya masing-masing gitu, Ibu. Iya, misalnya nyapu, ngepel, nyuci piring, kayak gitu-gitu semuanya bekerja udah gitu. masing-masing. Ya udah masing-masing. Ibu di sini sendiri, mereka di atas sendiri. Anak ibu yang laki kalau udah makan cuci sendiri. Iya, nggak mau nggak bikin ngerepotin ibu. Pokoknya kalau misalnya nggak membanin ibu aja mereka ngerjain. Nggak, alhamdulillah. Oke, kita next. Nah, gimana sih ibu dalam mengelola waktu untuk pekerjaan sama untuk keluarga dan hal yang lain gitu? Gimana cara ibu ngelola waktu ibu gitu? Soalnya jam segini ibu ngapain gitu? Biasanya ibu kalau pagi-pagi ya, kan yang ini mah ada kan yang benah-benah ya, si bibi ya, ibu apa aja yang dikerjain, nanam bunga, motong-motong bunga, apa itu sambil apa ya, jemur gitu. Paling bersih di kamar doang, kalau ini kan udah ada yang ini yang bersihin. iya. Oke, mungkin kita lanjut. Ibu pernah nggak sih ngerasa kayak waktu yang udah ada ini nggak cukup buat ibu ngelakuin pekerjaan rumah, ngelakuin hal yang lain gitu? Apakah ibu merasa cukup gitu dengan waktu yang 24 jam ini? Ibu merasa cukup buat tidur, buat makan, buat aktivitas rumah? Cukup nggak ibu dengan waktu itu? Ya, alhamdulillah cukup. Kalau habis zuhur ibu istirahat tidur. Alhamdulillah, berarti Iya. cukup ya ibu. Kalau
sore jam 11 tidur. Kalau siang masih sama anak-anak tuh. Oke, mungkin kita lanjut. Ada nggak sih dari ibu, anak-anak ibu ngatur waktu buat liburan, buat rekreasi gitu? Kalau itu mah gimana ya, Neng? Tergantung ekonomi ya. Paling juga kalau misal ada acara gini aja lebaran. Kalau memang pengen itu sih kayaknya kalau mungkin sebulan sekali mah ada keluar sama anak cucu gitu. Iya. Bareng-bareng. Berarti ya paling sebulan sekali ya ibu. Terus kayak ada acara lebaran yang pas ngumpul di rumah semuanya gitu. Baru. Oke, kita next selanjutnya. Gimana sih ibu memanfaatin waktu ibu seefisien mungkin gitu, biar gak pekerjaan ibu tuh ketelodoran, kayak mepet-mepet gitu. Gimana cara ibu buat memanajemen waktu ibu gitu? Maksudnya gimana ya? Nggak gimana ya? Iya, bagi-bagi waktu. Ibu udah kayak netapin nih dari jam segini sampai jam segini waktunya beresin rumah, beresin kamar. Jam segini ibu tidur, jam segini ibu kayak ngumpul sama keluarga kayak gitu. Ibu udah ada plan jadwalnya gitu apa ya udah kayak ngalir aja gitu sesuai alurnya aja? Nggak ada jadwalnya, Neng. Nggak ada jadwalnya. Kumpul-kumpul Iya. kebetulan aja. Oh, kebetulan. Kan kalau misal ada jadwalnya anak-anak kan kalau lagi ada yang di luar gitu. Iya. Ya kalau ngumpul-ngumpul kalau memang lagi ada bareng-bareng. Berarti sesuai alurnya aja gitu ya ibu. Oke, mungkin kita lanjut ya ibu. Apa sih, ada nggak sih kendala terbesar ibu sewaktu ibu lagi apa ya namanya ini, apa saja kendala terbesar ibu dalam mengatur waktu gitu? Ada nggak sih kendala terbesar ibu dalam mengatur waktu ibu kesehariannya gitu? Kendala apa maksudnya ya? Kayaknya nggak ada nggak sih? Karena iya mungkin ibu pernah males nggak sih kalau misalnya lagi mau ngapain terus ya pernah nggak sih ibu kayak mau beres-beres kamar tapi ibu males itu, ya udah ntar aja gitu. Ya mungkin kalau lagi kurang sehat ya mungkin itu ditunda gitu. Paling kendalanya ya kurang sehat Kendalanya aja ya ibu. Kalau memang ada kurang sehat atau ada apa gitu, ada acara keluarga ke mana gitu, misalkan ada aja keluarga ya, ada yang sakit lah, ada yang meninggal ya, ada yang hajatan lah, kita kan keluar gitu. Jadi kan kerjaan di rumah ditinggalin. Kalau ada acara keluarga lain. Oke, mungkin kita lanjut ya ibu. Gimana sih ibu membagi tanggung jawab pekerjaan dan keluarga? Apakah pekerjaan yang sering yang ganggu ibu waktu ibu lagi kumpul keluarga gitu? Ada nggak sih ibu nih lagi kumpul keluarga terus pekerjaan apa yang biasanya ganggu ibu? Misalnya ibu lagi kumpul terus kayak tiba-tiba ada hal yang lain yang harus ibu kerjain gitu. Enggak sih, Neng. Enggak ada kerjaan, enggak berat kerjaan. Yang biasa-biasa aja. Berarti kalau lagi kumpul keluarga ya udah ibu fokus aja kumpul keluarga gitu, ngobrol-ngobrol. Iya. Oke, mungkin kita lanjut ya ibu. Ada nggak sih ibu mekanisme ibu buat ngedukung anggota ibu yang sibuk bekerja? Kan anak ibu udah pada sibuk bekerja ya, terus cara ibu buat mendukung anak ibu buat kumpul keluarga kayak gitu-gitu yang lagi sibuk itu, cara ibu kayak gimana? Maksudnya gimana ya? Mendukung apanya nih? Jadi kan misalnya anak-anak ibu kan udah pada kerja, udah pada iya
sarapan buat itu. Kayaknya nggak ada yang memberatkan ibu. Hmm, Pagi-pagi sarapan dia kalau meskipun ditawarin juga udah nanti beli sendiri. Jadi ibu sibuk sendiri sibuk aja. sendiri aja. Tinggal bantu doa aja ya Bu. Iya. Sibuk sendiri cari makan sendiri gitu. Kalau mereka mah udah kan apalagi itu yang punya. Malah dia kan yang suka nawarin. Mau pada beli. Kalau pagi-pagi kan karena sibuk nggak sempet masak jadi beli sendiri. Kadang ibu juga kalau dari sendiri mah beli sendiri aja. 10.000 juga cukup. Cukup, Ibu mah ya, di itu ya namanya juga makan nenek-nenek nggak usah Nggak yang neko-neko. nggak usah sama daging lah sama Sama apa ini. nggak pernah ibu mungkin makan daging mungkin kemana ya udah ada waktunya. Ibu sama sayur sama itu juga udah cukup gitu, sama goreng tempe juga cukup, nggak usah banyak makan sama apa gitu. Yang penting makan gitu. Yang penting itu apa adanya gitu. Ya kalau nenek mas sama sambal juga cukup, Iya. nggak usah harus ada ini harus ada itu, enggak. Karena kan itu kebutuhannya untuk keperluan lain ya. Kita makan juga di irit-irit lah, bahasa Sunda nama mengirit sendiri, Ngirit sendiri. mengatur sendiri. Kalau nggak ngatur sendiri siapa yang ngatur? Ngatur, iya. Dari mana tambahannya gitu. Kalau boros-boros kita makan apa nanti besok? Iya, gitu. besoknya. Oke, mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya ya Ibu. Gimana sih cara Ibu menjaga keseimbangan antara pekerjaan Ibu dengan kebutuhan keluarga? Harusnya nggak ada nggak sih? Karena anak-anak Ibu udah pada kerja semua ya, jadi kayak Iya. udah masing-masing. Udah masing-masing. Ibu mah sendiri Jadi nggak ada tuntutan gitu ya Bu? Iya nggak ada. Dari anak-anak udah nggak ada Nggak ada tuntutan. tuntutan lagi. Malah ibu yang harus di sama mereka sama anak-anak. Oke, mungkin kita next pertanyaan selanjutnya. Apakah ada anggota keluarga Ibu yang merasa terbebani oleh pekerjaan dan tugas mereka di rumah gitu? Kayaknya enggak, karena Nggak ada. kebutuhan mereka masing-masing, keperluan mereka masing-masing, nggak ada yang kebebani apa siapa yang mengotori siapa enggak, karena mereka tinggal dia sendiri yang ngotor. Itu anak ibu dia sendiri yang ngurus itu. Jadi malah kamar ibu juga suka dibantunya sama anak ibu, suka dibersihin. Biasanya yang di keluarga ibu tuh ada yang memicu stres gitu gak? Apa gitu yang bikin stres? Enggak, Nggak ada ya? enggak ada. Berarti semuanya kayak baik-baik aja gitu ya? Enggak, baik-baik aja. Terus di ibu di keluarganya punya aktivitas rutin gitu nggak buat ngurangi kelelahan, kayak misal olahraga bareng gitu, kayak setiap hari apa jadwal bareng gitu? Enggak, cuma anak-anak aja yang suka pada kuliah masih kok olahraga masing-masing. Ibu udah nggak bisa. Paling ibu jalan sedikit-sedikit di situ, jemur diri sambil potong-potong itu daun-daun gitu. Kehobian. Sambil olahraganya ya? sambil santai-santai Iya, motong-motongin itu tuh. jalan santai. Paling jantai di depan gitu. Terus kalau tadi ini kan pertanyaannya bagaimana cara mencari dukungan luar ya saat menghadapi stres berat, tapi kan tadi keluarga ibu nggak ada menghadapi stres berat ya, jadi Iya, nggak nggak ada. minta dukungan luar ya. Nggak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah baik-baik berarti. Buat pertanyaan selanjutnya, biasanya tuh gimana sih cara ibu sama keluarga tuh membagi uang buat kebutuhan sehari-hari? Kayak misalkan berapa ratus buat listrik, berapa ratus buat makan, terus buat air gitu-gitu. Iya, itu kalau itu kan ibu ya buat beli gas, yang penting ya beli beras Beras buat makan. buat makan.
Terus buat bayar listrik. Kalau listrik di sini gimana Bu? Kalau di sini yang punya, Yang punya paling juga bayar yang lain lah gitu. yang lebih dibutuhin lagi Yang ya. makanya diirit-irit buat makan. Tapi biasanya emang ada pembagiannya gitu Bu? Atau emang kalau misalkan ibu udah ada uang ya udah ini buat ini buat ini gitu? Maksudnya pembagian apanya ya? Pembagian. Kan pembagian itu ekonomi doang kan. Sebagian Sendiri. uangnya. Paling yang harus dibeli itu ekonomi doang yang Iya. sama gas. Oke. Kalau listrik kan yang punya yang Iya. nanggung Oke. ibu. Oke Bu, yang nomor 2, apakah ibu dan keluarga suka menyisihkan uang buat ditabung gitu? Ya sedikit-sedikit neng, jaga-jaga keperluan seperak 2 perak gitu. Iya, biar kalau misalkan ada kebutuhan mendadak gitu ya bisa pakai Iya. tabungannya. Ke nomor 3 Bu, kalau tiba-tiba nih ada pengeluaran nggak terduga, kalau amit-amit sakit, apa gimana gitu, nah ibu tuh gimana sih ngaturnya? Ya disitulah Ya itu berarti baru ambil tabungan itu ya? yang beratnya Wah, di dari situ, Neng. tabungan. Oke. Yang beratnya di situ sering sakit sering kan, sakit. beli obat gitu. Itu ya yang bikin kadang pengeluarannya tuh aduh tiba-tiba ada buat ini gitu ya. Kalau tiba-tiba ada yang ngundang, ada yang saudara ini gitu. Karena kalau udah tua mah gimana ya, Iya, uang dari mana? Nabung juga seperak 2 perak. Oh, uangnya gede. Kalau uang nenek-nenek mah kan tahu sendiri. Oke Bu, lanjut ya nomor 4 ya Bu. Apakah ibu dan keluarga itu suka duduk bersama buat merencanakan pengeluaran tiap bulannya gitu? Masing-masing Masing-masing ya, udah masing-masing ya Bu. Keluarannya masing-masing, ibu Iya. juga nggak tahu mereka ngeluarin apa. Paling kalau misalnya ada gas habis atau beras habis, paling ibu ngomong, Rin beras habis, Rin gasnya habis. Nanti dibeliin ya. Nanti dibeliin kalau lagi ada uang, kalau nggak ada uang ditunda dulu. Oke Ibu, lanjut. Kalau punya uang, gimana sih cara ibu itu menentukan mana yang penting dibeli dulu dan mana yang bisa ditunda dulu gitu? Ya yang penting dulu. Yang penting dulu yang Iya. dibeli ya Bu ya. Yang dibeli. Kayak buat makan, buat Ya itu. obat-obatan ya. Iya, itu yang paling penting kan. Yang berat kayaknya sehari-hari, Neng. Bukan untuk makan aja. Kalau misalnya jajan juga ada aja kebutuhan, aduh, ada aja kepengen gitu ya. Ada pengen makan jajan apa gitu ya. Oke. Mbak, ibu langkah ibu untuk menghemat energi di rumah. Ya itu yang paling penting ya. Iya. Modal listrik apa juga dihemat gitu kan. Oh, jadi kasihan listriknya buat hemat bayarnya. ya, Bu, ya? Terus kalau ibu buang sampah rumah tangga itu gimana Bu? Apa ibu taruh di depan atau gimana Bu? Buang sampah di depan. Oh nanti jadi ada orang Nanti yang ngambil yang gitu ya? kerjanya dibakar itu kan bikin ini. Iya, itu ibu bayar iuran juga ibu? Enggak. Oh enggak. Ini kan di lingkungan sendiri. Terus apakah keluarga ibu terlibat dalam kegiatan penghijauan atau lingkungan? Anak-anak ibu pada kerja sih ya. Oh, anak-anak Jadi ibu enggak kerja. Iya. yang ibu paling juga yang kena itu pohon-pohonan agak ini. Iya. Kalau anak-anak pada sibuk pagi pergi, malam pulang gitu kerja. Ya gitu ya Bu ya. Kalau ibu mengatasi dampak polusi lingkungan di sekitar tempat tinggal itu gimana Bu? Maksudnya Jadi kalau misalnya ada polusi lingkungan, kayak misalnya ada yang kebut-kebutan terus asapnya bawa-bawa polusi gitu, ibu apa langkah ibu gitu? Maksudnya kayak ibu tanaman. Skip aja kali ya itu. Nah terus ibu punya
menggunakan produk ramah lingkungan dalam lingkungan sehari-hari nggak Ibu? Jadi ya misalnya kayak dari kayu atau dari dedaunan kayak gitu Ibu. Maksudnya diapain tuh? Misalkan gini Bu, Ibu belanja itu pakai tas, nggak pakai kantong plastik. Iya, nggak pakai kantong plastik. Terus Ibu kalau minum nggak pakai sedotan atau langsung dari gelasnya gitu. Enggak. Pakai itu aja, pakai gelas. Pakai gelas ya Ibu Iya. langsung ya. Menurut Ibu, arti kesejahteraan keluarga itu apa sih Bu? Apa ya, ibu bukan nggak ngerti ibu kesejahteraan. Mungkin kayak keluarganya yang harmonis, Oh, terus Ya biasa-biasa aja, keluarga damai-damai aja, Damai-damai. aman-aman aja. Aman. Menurut Ibu, indikator kesejahteraan yang paling penting itu apa Ibu? Kayak misalnya komunikasi, harus saling ngobrol, saling Ya, itu. cerita gitu ya Bu ya. Bagaimana Ibu memastikan kebutuhan emosional terpenuhi? Emosional ya? Perasaan gak sih? ya kayak gini emosional. Memastikan kebutuhan emosional terpenuhi. Kebutuhan emosional. Kebutuhan emosional. Bagaimana memastikan kebutuhan emosional terpenuhi? Ya perasaan. Ya misal kalau misalnya sedih apa jadi tempat cerita gitu-gitu. Iya, kayak ibu sedih, kayak gitu-gitu. Gimana ya? Ya kayak misalnya ibunya pernah nggak jadi tempat cerita buat anak ibu gitu kalau misalnya anak ibu lagi ada masalah gitu. Jadi maksudnya gimana? Jadi kalau anak-anak ibu butuh tempat cerita, ibu ada di sebelahnya gitu Bu. Ibu jadi pendengar buat anak-anak ibu gitu nggak Ibu? Ih, Iya, pasti ada, ya Bu ya. Ada. Terus apakah ibu merasa kalau keluarga ibu udah mencapai kesejahteraan ekonomi Kayaknya kalau sejauh ini? itu mah biasa-biasa aja deh. Belum kalau mencapai itu mah masih wajar-wajar aja lah gitu. Masih ya nggak ini dah. Berkecukupan ya Bu ya? Ya, nggak bercukupan, cuman biasa aja. Nggak kurang, nggak cukup. Kalau ibu Stabil mengukur aja. kebahagiaan sebuah keluarga tuh kayak gimana sih Bu? Yang kebahagiaan itu ya ibu maunya anak-anak memang begitu ya, baik-baik, kita baik-baik, nggak ada masalah ya. Hidup di situ juga kalau ekonomi mah untuk kedua ya, yang penting itu ibu anak-anak bahagia. Bagaimana teknologi digunakan untuk mendukung manajemen keluarga? Kayak misalnya ibu di sini pakai telepon rumah atau HP, pakai HP. Jadi telepon rumah nggak ada ibu di sini. telepon rumah rusak. Oh, Lagi rusak. oke. Terus kalau di keluarga ibu ada nggak peraturan khusus tentang penggunaan teknologi? Kayak misalnya ibu, iya nggak boleh main HP, ngebatasin. Nggak boleh main HP yang lama. Iya, Enggak, iya, nggak enggak ya. ada. Kan anaknya udah gede ibu ya. Udah gede, Iya, udah bisa ngatur beli sendiri, ngatur Iya. sendiri. Terus Kita nggak tahu pakainya. Kalau memang anak lagi di luar, ibu memang suka gini. Katanya lagi di mana gitu. Kan kita yang namanya orang tua ya khawatir. khawatir. Lagi di Bogor mah gitu. Oh, Kalau nggak ada di rumah gitu. Lagi di mana gitu. oke. Kalau dulu pas anak-anak ibu kecil, terus kalau misalnya mereka kecanduan gadget, nah apa yang ibu lakukan sebagai ibu dari anak-anak itu? Apa gadget? Kecanduan gadget, jadi nggak bisa lepas dari HP. Oh kan dulu mah anak-anak belum
belum musim HP, Oh lagi iya, lagi anak-anak ya. Iya. Kan sekarang udah gede, jadi baru belum lama kan, baru beberapa. Kalau lagi kecil belum ada belum ada HP, HP, belum. iya. Lahirnya aja tahun 88. Oh iya. Terus menurut ibu teknologi kayak semacam HP itu membantu mempererat hubungan antar keluarga nggak ibu? Kayaknya sih iya ya, Kayaknya iya ya. karena kita mudah kan Komunikasinya. untuk Oke. mencarinya. Oke, terus ini untuk pertanyaan terakhir ibu. Bagaimana ibu memanfaatkan teknologi untuk pendidikan atau pekerjaan? Kan ibu sekarang Jaga kos. jadinya punya teknologi itu dipakai buat menghubungi anak kos itu. Jadi Iya. Udah sampai lagi apa yang disampaikan biar kerekam gitu. Oh. Jadi kan ibu di sini jaga kos. Jadi teknologi yang membantu ibu tuh HP dan seperti ada grupnya gitu ya bu ya, grup kosan ini. Jadi ibu bisa mengkoordinir semuanya gitu. Iya. Oke.